Gimana Mbak Delia ini tadi siapa? Mbak Ernawati ya kalau nggak salah namanya. Paham? Kalau paham kita lanjut ke laporan perubahan modal. Kalau laporan perubahan modal itu oke, sip. Kalau laporan perubahan modal itu laporan yang menunjukkan ikhtisar perubahan modal untuk periode tertentu. Jadi modalnya kita itu awal sama akhirnya berapa. Tapi kita pengen taunya modal akhirnya berapa. Jadi lihat ini, modal awalnya berapa. Misalnya ini periode Januari ya. Di sini di PPT Januari 2011. Modal awalnya berapa, kita menanamkan modal awal berapa, terus ditambah investasi pemilik. Mungkin di tengah-tengah kita mau nambah lagi, misalnya ini sudah berjalan bulan Januari, kita mau nambah lagi investasi berapa, menanamkan modal tambahan misalnya, jadi tambah berapa, sama ditambah laba kita tadi dapat laba berapa dari periode sebelumnya, itu dimasukkan ke sini juga, dimasukkan ke laporan perubahan modal laba kita. Nah, dikuranginya apa? Dikurangi pengambilan oleh pemilik tadi, prive. Ingat kan? Kalau dengar kata-kata prive berarti pemilik mengambil modal kita, modal sendiri. Dikurangi itu ketemu modal akhir. Nah, contohnya bisa dilihat di halaman 1.32. Ya, dilihat tadi 1.32, Pak Udowo tadi kan nanam modalnya pertama 8 juta, berarti itu modal awal. Terus karena Pak Udowo di tengah-tengah kan nggak nambah nanamin modal kan, berarti nggak usah yang investasi oleh pemilik itu, nggak usah karena nggak ada penanaman modal tambahan. Langsung laba bersihnya, laba bersih tadi kan 73.500. Dari laporan laba rugi kan bisa kita lihat, itu dimasukin di situ, berarti ditambah 73.500, 8 juta tadi, dikurangi privenya tadi berapa, pengambilan pribadinya itu sebesar 125.500. Nah, jadi total laba akhirnya total modal akhirnya itu sebesar 700 ya Allah kok salah terus, 7.948.000 itu modal akhirnya. Jadi 8 juta tadi ditambah laba bersihnya berapa, dikurangi privenya berapa, ketemunya 7.948. Jadi cara mencatat laporan perubahan modal adalah seperti itu. Modal awal ditambah investasi ditambah laba bersih dikurangi sama prive. Itu laporan perubahan modal. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya kah? Itu lebih bisa dibaca di modul 4 juga tentang perubahan modal. Gimana, ada yang mau tanya? Investasinya terserah Mbak, tergantung. Ada investasi itu maksudnya penambahan modal di tengah-tengah, misalnya Pak Udowo mau nambah modal berupa kendaraan bisa, atau menambah modal berupa kas juga bisa, tergantung. Pokoknya segala investasi itu yang menambah modalnya tuh ada berapa, ya udah itu langsung dicatat. Biasanya langsung dua-duanya bisa, mau jangka panjang jangka pendek, tergantung nanti soalnya atau tergantung transaksinya. Ketika di tengah-tengah pemilik itu menambah modalnya, ya berarti itu investasi masuk. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Oke. Lanjut ya ke laporan arus kas.
Nah, laporan arus kas itu laporan yang menggambarkan arus masuk dan arus keluar. Bisa dibuka halaman 1 titik mana tadi? 1.33. Laporan arus kas itu ada 3. Jadi kas itu bisa dari kegiatan operasi. Kegiatan operasi itu kegiatan sehari-hari. Ada dari kegiatan investasi, ada dari kegiatan pendanaan. Nah, bisa dibuka modul 4. Kalau aktivitas operasi itu aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi aktivitas sehari-hari itu namanya aktivitas operasi. Contohnya kalau di sini itu kenaikan piutang, kenaikan persediaan, atau kenaikan utang usaha, penurunan dari kas. Itu cara mencatatnya seperti itu. Jadi kita bedain menjadi 3 ya, aktivitas operasi, investasi, sama pendanaan. Nah, sedangkan sebentar, oke, kalau dilihat dari halaman 1.33 itu kan yang menambah kas dari arus operasi adalah laba kan. Sedangkan kalau ada penyesuaian itu kenaikan piutang usaha. Kalau piutang usaha kita bertambah, berarti kan otomatis kita belum dapat kas kan, berarti mengurangi kas. Makanya di situ minus 400.000. Sedangkan kenaikan persediaan bensin dan oli itu juga karena persediaan kita bertambah, berarti kan kita membeli bensin dan oli, otomatis kas kita berkurang. Makanya ini juga berkurang. Minus 400.000, minus 130.000, sedangkan utang usaha kita ada 135.000, berarti nantinya kita akan dapat duit kas sebesar 135.000, makanya bertambah 135.000. Oleh karena itu arus kas dari aktivitas operasinya itu minus 311.500. Itu kalau dari aktivitas operasi. Aktivitas sehari-hari kan tadi ada yang berhubungan dengan piutang, persediaan, utang usaha. Oke. Terus kalau yang dari aktivitas investasi, lihat itu pembelian alat angkutan, itu kan investasi kendaraan kan. Kita bisa menggunakan kendaraan itu untuk kegiatan perusahaan, makanya itu masuk aktivitas investasi. Aktivitas investasi itu perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk sebagai setara kas. Jadi kalau yang berhubungan dengan aktivitas investasi itu berarti ada hubungannya sama aktiva jangka panjang. Nah, alat angkutan itu tadi termasuk aktiva jangka panjang kan. Aktiva jangka panjang itu nama lain dari aktiva tetap ya, jangan bingung. Jadi kalau jangka pendek itu aktiva lancar, kalau jangka panjang itu aktiva tetap. Jadi kalau aktivitas investasi itu berhubungan dengan aktiva jangka panjang atau aktiva tetap. Makanya tadi pembelian angkutan itu dimasukkan ke aktivitas investasi. Kenapa kok minus 5 juta? Karena kita membeli alat angkutan menggunakan kas. Makanya kas kita kan berkurang 5 juta. Makanya itu di minus 5 juta. Paham? Sampai aktivitas investasi. Terus sekarang dari aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas pendanaan itu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi jumlah pinjaman jangka panjang perusahaan. Jadi kalau aktivitas pendanaan itu berhubungan sama hutang jangka panjang. Atau ini kalau di sini prive juga bisa dimasukkan ke situ. Penyusutan itu masuk kayaknya. Coba saya. Contohnya itu lebih detail di modul 4 ya. Di arus investasi perusahaan pembelian peralatan penerimaan dividen sebentar saya copy. Kayaknya nggak masuk deh mbak, sorry. Soalnya apa? Kalau penyusutan